Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar radio dimanapun Anda berada yang berbahagia. Saat ini kita dapat bertemu kembali dalam acara siaran Kiprah Desa. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai beternak kelinci mudah dan juga menguntungkan. Dan pada kesempatan ini, saya Feby Prabitasari, bersama saya sudah hadir narasumber kami, yaitu Bapak Harwi Kusnadi. Beliau adalah peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Bengkulu. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat datang dan apa kabar nih Pak Harwi? Alhamdulillah, baik Bu, sehat. Insya Allah sehat ya Iya. dalam keadaan pandemi sekarang ini ya. Nah, ini kita akan berbincang tentang beternak kelinci, mudah dan juga menguntungkan, Pak Harwi. Nah, mungkin agak sedikit, mungkin kalau untuk hewan yang lain lebih mudah gitu kali ya, beternaknya ya. Tapi ini kelinci. Nah, apa sih sebenarnya yang menarik dari beternak kelinci? Baik Ibu, memeliharanya pun mudah dan tidak merepotkan sebenarnya. Tidak memerlukan lahan yang luas dan tidak memerlukan perawatan yang khusus. Ada juga peternak yang sudah menggantungkan hidupnya dari beternak kelinci. Jadi merupakan pekerjaan utama gitu. Berarti ini bisa gitu ya untuk kehidupan sehari-hari Bisa. dengan beternak berkelinci. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri, seperti apa saja nih jenis kelinci yang dipelihara oleh masyarakat, Pak Harwi? Apa ada bedanya juga kelinci yang mungkin disebut kelinci liar ya dibandingkan kelinci yang diternak ya? Itu ada bedanya nggak? Iya, jadi memang kelinci ini macam-macam jenisnya. Banyak sekali di masyarakat kita sudah banyak. Kita bisa melihat kelinci ini dari tujuan memeliharanya itu, yaitu sebagai kelinci pedaging, ada juga yang sebagai kelinci hias. Nah, untuk kelinci pedaging ini yang banyak dikembangkan sekarang ini di masyarakat, antara lain namanya Flemish Giant, New Zealand White, Australia, ada English Shepherd, dan juga banyak juga yang kelinci lokal, Dutch, dan juga kelinci-kelinci mini yang banyak disukai anak-anak gitu. Oh, jadi tadi ada penyebutan Anggora, ini mirip-mirip kucing ya Pak ya? Iya, sama. Mungkin berbulu agak Iya, bulunya cukup lebat ya. Iya, Oh, sama dengan kucing. saya baru tahu tuh Pak kalau ternyata kelinci ada juga yang jenis Anggora. Nah, untuk memilih induk dan juga pejantan yang akan dipelihara, yang mungkin ini bisa dibilang bibit unggul, itu seperti apa Pak? Gimana caranya? Tentunya indukan ini merupakan hal yang utama gitu, karena nanti kita kan mau mengharapkan anak-anaknya gitu. Iya, Jadi betul. memilih calon indukan dan juga pejantan ini harus benar-benar diperhatikan, karena berperan besar menentukan tingkat keberhasilan dalam beternak kelinci. Untuk induk kelinci ini akan menentukan produktivitas dan kualitas hasil budidaya nantinya. Untuk perbandingan jantan dan betina, ini satu jantan bisa dibandingkan dengan 5 ekor betina. Jadi kalau memelihara 1:5 bisa. Nah, kemudian untuk memilih induk ternak kelinci yang baik, ini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah umur kelinci. Ini paling tidak umurnya 8 bulan untuk yang jenis besar. Kemudian yang untuk jenis lokal ini 4-5 bulan sudah bisa dikembangkan. Nah, kemudian cari kelinci yang memiliki riwayat kesehatan yang baik, keturunan dari kelinci-kelinci yang hasil anaknya itu banyak dalam sekali kelahiran. Nah, itu. Kemudian untuk bobot indukan kelinci ini paling tidak 3-5 kg per ekor ini. Pinggulnya juga bulat penuh, kemudian punggungnya tidak cekung, matanya cerah, tidak terlihat lesu atau ngantuk, bulunya bersih. Nah, kita terutama di sekitar kelamin ini harus bersih ini. Karena kalau kotor itu biasanya menandakan kelinci kurang sehat. Ya, seperti itu. Jadi itu menjadi cirinya ya. Iya. Nah, kan kita tahu tadi disebutkan oleh Pak Harwi bahwa untuk dalam satu kali lahiran ini kelincinya itu bisa menghasilkan dalam jumlah yang banyak. Nah, ini perkembangbiakannya memang seperti apa Pak? Kok kayaknya tuh cepat gitu, jadi banyak anaknya Iya. gitu.
Baik Bu, ini memang benar, kelinci ini sebenarnya cepat untuk menjadi banyak gitu ya. Jadi mudah dipelihara, kemudian anaknya banyak. Jadi kalau kita pelihara kelinci sepasang aja nanti bisa menjadi banyak, nah, beranak pinak. Nah, sekali beranak ini seekor induk kelinci bisa 6 sampai 12 ekor. Bahkan yang induk produktif ini lebih banyak lagi. Ada yang sampai 15 ekor Banyak sekali ya. beranak. Nah, ini kan produktif gitu namanya. Mm-mm. Kita bisa menghitung ya. Misalnya satu ekor betina ini bisa beranak setiap 3 bulan sekali. Wah, setahun bisa Nah, 3 kali kurang 3 lebih. bulan sekali beranak ya. Iya. Rinciannya itu ya 30 hari bunting, kemudian 45 hari menyusui, dan 2 minggu istirahat, dan kemudian dikawinkan lagi. Nah, dengan demikian dalam 1 tahun ini bisa beranak 4 kali. Misal sekali beranak 6 misalnya. Jadi dalam 1 tahun 4 kali 6 bisa 24 ekor anak kelinci. Banyak Coba ya. kalau kita punya 10 induk, ini bisa 240 ekor per tahun ini. Seperti itu. Ini lumayan menghasilkan gitu ya. Iya, sebenarnya salah satu peluang usaha. Iya. Nah, untuk supaya mendapatkan kelinci yang bagus, kemudian bisa juga bereproduksi dengan baik, ini kan berarti tergantung juga terhadap makanannya, Pak. Iya. Nah, pakannya itu yang bagus apa saja? Kita sih taunya cuma wortel ya. Kelinci makan wortel gitu. Iya. Nah, itu apa saja? Ya. Baik, Bu. Pakan utama kelinci itu memang rumput-rumputan lapangan. Biasanya dipilih-pilih yang lembut-lembut gitu ya. Kalau yang kasar biasanya nggak mau nih. Kemudian rumput-rumput ini biasanya tumbuh di pinggir sungai, siring, pematang sawah gitu kan. Nah, kemudian kelinci ini juga makan sisa sayuran. Nah, seperti kangkung, kol, sawi, wortel, dan lain-lain. Sehingga limbah sayuran di lahan atau di pasar ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan kelinci. Nah, untuk kelinci biasanya diberi pakan hijauan ini sebanyak 10% dari berat badan. Nah, kalau 10 kilo berarti ya sekilo saja cukup. Iya. Nah, kalau ini kan makanan hijau ya, sayur-sayurannya. Nah, terus ada nggak pakan tambahan? Kayak mungkin dedak ya, dedak padi atau seperti apa itu ada nggak, Pak? Ada. Jadi begini Bu, untuk pakan kelinci selain hijauan, ini juga ada pakan alternatif itu ya, atau pakan tambahan itu. Nah, kita bisa memanfaatkan dedak padi, kemudian ampas tahu, sisa nasi. Nah, ini mau makan kelinci. Nah, kemudian sekarang ini bahkan kemudian dikembangkan pakan yang instan, yaitu pelet yang banyak dijual gitu. Nah, biasanya memang ini diperuntukkan untuk kelinci hias, sehingga tidak merepotkan yang memelihara kelinci, tidak Harus usah cari mencari sayur-sayurannya. iya, rumput-rumputan nggak usah nyari, ini tinggal beli pelet dikasihkan gitu, ada. Oh, tapi sama ya kelinci dengan makan tambahan dengan pakan yang alami saja itu perkembangannya sama ya, Pak? Kalau perkembangannya sama insya Allah, karena kebutuhan nutrisinya sudah diperhitungkan. Nah, tinggal kita mau ngasih pakan yang mana. Oh, gitu. Nah, selain itu juga nih, baik itu untuk peternak atau juga yang mungkin memelihara pribadi gitu ya. Nah, itu kan ada khusus nggak kalau untuk pembuatan kandang? Apakah harus di tempat yang kering misalnya gitu ya? Terus ukurannya apa disesuaikan atau seperti apa kandang kelinci yang bagus untuk kelinci ini? Baik, ini untuk kandang kelinci, ini yang baik itu adalah kandang panggung. Meskipun di alam kelinci ini menggali lubang tanah biasanya. Cuman untuk dipelihara di rumah, daripada kita lepaskan nanti hilang, menggali lubang malah merusak halaman, nah kita buatkan kandang panggung saja. Seperti itu. Nah, kandang panggung ini juga dimaksudkan agar mudah dalam pembersihan kotoran dan sisa pakan. Nah, kandang kelinci biasanya kan berada di dalam rumah atau ruangan, sehingga terhindar dari hujan dan panas. Kalaupun di luar bisa, tapi kita juga harus memasang tirai atau spanduk untuk melindungi dari hujan dan
panas. Nah, biasanya kandang kelinci ini dibuat 3 tingkat. Kalau 3 tingkat itu tangan masih bisa menjangkau, masih mudah untuk mengamati, membersihkan kotoran dan limbah dari kelinci. Kalau sudah di atas 3, misalnya tingkat 4 bisa, cuman kita harus Tinggi ya, naik kursi mungkin untuk yang menjangkau paling atas, malah merepotkan setiap harinya. Jadi 3 tingkat itu cukup, mungkin maksimal lah, biar kita dalam memelihara kesehariannya tidak merepotkan. Nah, kemudian jangan lupa di setiap tingkat ini dilengkapi dengan seng plastik, dan di ujung seng ini dipasang pralon. Kemudian di ujung pralon dikasih ember. Gunanya untuk menampung kotoran, terutama urin kelinci. Sehingga urin kelinci ini bisa tertampung. Kalau nggak tertampung, nanti menimbulkan bau yang tidak sedap. Biasanya seperti itu. Iya. Jadi kandang juga mudah untuk dibersihkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau berdasarkan misal 3 atau 4 tingkat itu, per satu tingkatnya itu berapa meter, Pak? Supaya kita nggak ketinggian gitu kandangnya. Iya, ini memang untuk ukuran kandang kelinci ini tergantung besar kecilnya kelinci. Kalau lokal mungkin agak kecil, tapi untuk standar yang kelinci besar, misalnya New Zealand atau Australia atau Giant, nah ini biasanya untuk kandang ini dibuat per individu. Jadi setiap ekor pasti satu kandang, ya. Satu kandang satu ekor, ya seperti itu. Nah, untuk ukuran kandang ini biasanya 100 cm untuk panjangnya, kemudian tingginya 50 cm, kemudian lebar ke belakang 50 cm. Dan di antara tingkat ini biasanya sekitar 20 cm untuk menampung kotoran dan juga mengalirkan urin kelinci tadi. Nah, seperti itu ya untuk satu ekor kelinci. Nah, ini juga termasuk untuk induk kelinci. Biasanya ukuran 150 kali 50. Ini satu ekor induk kelinci bisa juga ditambah dengan anak-anaknya sampai umur 45 hari atau umur disape. Seperti itu. Kalau lebih dari 45 hari udah terlalu gede. Seperti itu. Itu memang ukuran kelinci kalau yang paling besar kayak ukuran dari luar, yaitu kunci berapa besarnya, Pak? Sampai untuk kelinci ini sekarang yang banyak dikembangkan Flemish Giant sama White New Zealand, karena ternyata perkembangannya bagus dan cepat ya, banyak banyak anaknya dan cepat besar. Nah, ini sekitar 4-5 kilo per ekor ada. Wah, ini besar itu ya. Tapi ada juga yang sekarang lebih besar lagi, German Giant. Ini bisa 10 kilo. Waduh. Cuman harganya masih mahal di Indonesia. Ya. Ini baru dikembangkan, dan karena baru ya harganya masih mahal. Tapi bisa nyampe 10 kilo ini, German Giant. Wah, itu kandangnya besar sekali. Lebih besar lagi itu. Oke. Nah, selanjutnya juga kalau misalnya kita berbicara tentang cara untuk mengembangbiakan dari kelinci ini, itu bagaimana caranya, Pak? Nah, ini untuk pengembangbiakan kelinci, maka kita juga harus mengawinkan antara jantan dan betina. Nah, untuk memulai mengawinkan ini harus diketahui juga umur kelinci jantan dan betina. Untuk yang jantan ini minimal 8 bulan umurnya. Kemudian untuk betina 6 bulan. Sesungguhnya lebih muda bisa sebenarnya. Cuman nanti ini ada perkawinan dini, hasilnya anaknya nggak bagus. Nah, minimal itu ya. Seperti itu. Nah, hal ini untuk untuk menghindari kegagalan reproduksi juga. Kalau misalnya alat reproduksi belum siap, nanti malah merusak alat reproduksi, malah kita nggak dapat anak banyak, nanti indukan kita malah rusak. Jadi posisi umur ini cukup menentukan. Nah, kemudian proses perkawinan kelinci juga cukup unik ini. Ini bisa dilakukan pada pagi hari atau sore hari dengan memasukkan kelinci betina ke dalam kandang jantan. Jangan dibalik, jantan ke betina. Jadi betinanya yang harus masuk kandang pejantan. Nah, seperti itu. Setelah mereka melakukan perkawinan, ini diistirahatkan dulu 10 menit sampai 15 menit. Kemudian dicampur lagi betina ke jantan. Sampai kemudian yang betina tidak mau lagi.
baru kemudian diambil untuk dikembalikan ke kandang yang masing-masing seperti itu. Begitu. Jadi ada 2 atau 3 kali perkawinan baru dipisah seperti itu. Nah ini ada ciri-cirinya ya Pak ya, kelihatan bahwa oh ternyata kelincinya sudah siap nih mau mengembangbiakkan anaknya, itu sudah kelihatan. Ada ciri-cirinya nggak? Ya, baik Bu, untuk kelinci yang bunting ini waktunya 30 hari ya. Ini biasanya dapat dilihat dari perkembangan puting susu. Ini hewan mamalia pasti semuanya seperti itu. Iya. Kalau ada yang bunting, pasti ada perkembangan di puting susunya. Mirip-mirip kucing ya Pak ya? Ya, semua ya? Kucing, tikus, kelinci, bahkan hewan ternak besar, kambing, sapi juga seperti itu. Betul. Pasti ada perkembangan di puting susu. Kemudian induk badannya induk itu lebih gemuk, itu terlihat itu. Kok tidak seperti biasanya, seperti itu. Nah, kemudian kira-kira umur bunting 3 minggu, perut kelinci bagian kiri ini bisa diraba. Kita bisa menghitung anak kelinci, berapa anak kelincinya. Sudah kelihatan ini, ada benjolan-benjolan gitu. Ini umur 3 minggu. Kalau kurang dari 3 minggu, saya tidak menyarankan. Karena takutnya rusak nanti. Kalau udah 3 minggu, boleh diraba bagian kiri dari perut. Nah, bisa menghitung anaknya yang akan lahir nantinya. Nah, kemudian kalau sudah siap mau melahirkan, ini biasanya induk kelinci akan mencabut bulunya. Nah, ini untuk persiapan kalau nanti kelahiran anaknya ada semacam sarang gitu ya, biar hangat gitu untuk dia melakukan sendiri itu? Iya, mencabut bulunya pakai mulut. Nah, seperti itu. Untuk persiapan sarang bagi anak-anak yang akan dilahirkan. Seperti itu. Unik ya ternyata ya. Iya. Nah, setelah itu gimana tuh Pak, setelah dia mencabut bulunya, supaya persiapan ini kayaknya ya, mau bersalin ini. Iya. Itu gimana tuh? Kalau sudah diketahui induk mau melahirkan, maka juga harus disiapkan. Biasanya untuk induk yang mau melahirkan itu disiapkan kotak dari kayu. Nah, tempat anak-anak kelinci nantinya. Jadi setelah kelinci melahirkan, anak-anak ditempatkan di kotak kayu dan ditutupi dengan bulu-bulu kelinci. Biasanya sudah kotak di kayu dimasukkan ke dalam kandang, induk kelinci akan mencabut bulunya dan ditempatkan di kotak itu. Sudah tahu dia. Nah, kalau ada anak yang di luar kotak, misalnya lahir di luar kotak, nah ini harus dimasukkan ke dalam kotak tadi. Caranya, tangan kita harus diusapkan ke tubuh induk kelinci dulu, tidak menyentuh langsung, tidak boleh itu menyentuh langsung anaknya. Jadi tangan kita diusap-usapkan ke tubuh kelinci dulu, baru pegang, kemudian dimasukkan dalam kotak. Nah, ini untuk anak-anak kelinci yang lahirnya di luar kotak, seperti itu. Kalau kita sampai memegang langsung, nah khawatirnya induk kelinci ini akan bau tangan kita dan tidak mau menyusui anak-anaknya. Makanya harus hati-hati ini untuk penanganan induk dan anak-anak kelinci. Tidak sembarang gitu ya. Wah, ini semakin menarik nih pendengar. Nah, terus untuk penyakit sendiri, kalau dari hewan yang sudah punya banyak anak dan lain-lain, pasti kita akan tertantang ya dengan jenis-jenis penyakit, baik itu yang mungkin mudah diobati atau tidak mudah diobati. Ini penyakitnya apa saja Pak Harwi? Biasanya penyakit yang menjadi momok bagi peternak kelinci ini penyakit kulit. Ini sudah cukup lama ini menjadi kendala dalam peternak kelinci. Padahal sesungguhnya penyakit ini bisa dikendalikan. Nah, misalnya penyakit kudis atau penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri Darkoptes scabiei. Nah, ini penyakit kudis. Ini disebut juga skabies. Nah, biasanya bagian tubuh yang diserang adalah mulai dari telinga. Nah, di pinggir-pinggir telinga ini akan kelihatan nanti menebal gitu. Kalau dicongkel keluar darah. Dan seperti itu. Dan juga masuk di sekitar mata. Kemudian di ujung-ujung kaki. Jadi di sela-sela kukunya itu bisa tumbuh mengeras itu. Nah, ada juga di hidung. Nah, kemudian seluruh muka dan seluruh bagian badan. Seperti itu. Nah, gejala yang terdapat pada penyakit kudis ini adalah pengerasan pada bagian tersebut,
warna bulunya juga merah rontok, dan kemudian kelinci gatal gitu. Jadi menggaruk-garuk bagian yang terkena kudis tersebut. Nah, cara mencegahnya adalah dengan memisahkan kelinci yang terkena penyakit tersebut ke kandang yang lain, kemudian dibersihkan kandang agar tidak kotor dan lembab. Nah, untuk pengobatannya ini sudah banyak tersedia sekarang antibiotik yang ada di toko-toko ternak. Misalnya ada Ivermectin, Vermectin, ya, Ivomek. Nah, itu. Ini sebenarnya obat untuk semua hewan yang terkena penyakit kulit. Nah, ini yang paling murah ini Ivermectin. Kalau Ivomek itu paling mahal. Nah, cukup dengan Ivermectin. Nah, caranya disuntikkan di bawah kulit tubuh kelinci. Nah, kulit tubuh kelinci ini ditarik gitu, kemudian jarumnya dimasukkan di bawah kulit, baru kemudian kita tekan sepet suntikannya. Dikit saja, cukup. Nah, biasanya kita ulang 2 minggu kemudian, sekali lagi. Nah, nanti bagian kudis ini akan rontok sendiri dan kelinci akan sembuh. Tapi juga itu tadi, kandangnya harus dibersihkan. Ya. Nah, seperti itu. Iya. Nah, ini kayaknya yang paling penting nih Pak Harwi, terkait tentang keuntungannya tadi. Bagaimana untuk di Bengkulu khususnya ya? Ini prospeknya ke depan bagaimana untuk beternak kelinci? Baik, di Bengkulu ini ternyata ternak kelinci sudah banyak yang memelihara. Yang pernah saya lihat itu ada di Kepahyang, Rejang Lebong, Utara, Kota. Ini pernah saya lihat ini. Hanya saja memang untuk orang Bengkulu untuk makan daging kelinci ini belum terbiasa. Ya. Kalau di Jawa mungkin nggak tega, Pak. Iya, belum terbiasa gitu. Lain dengan yang di Jawa, di Jogja, di Jawa Timur, Jawa Barat itu sudah banyak tersedia sate kelinci. Jadi kuliner tentang kelinci ini sudah banyak. Makanya perlu ada sosialisasi tentang daging kelinci. Kalau sudah ada sosialisasi, kemudian sehingga mengkonsumsi daging kelinci sudah menjadi terbiasa, maka daging kelinci ini cukup berpotensi sebagai salah satu sumber protein keluarga. Sebagai alternatif. Juga apa-apa berarti Pak ya makan? Nggak apa-apa. Saya suka daging kelinci. Itu lembut, tidak begitu. bau, lembut dan enak. Jadi kalau mau makan daging kelinci jangan disampaikan dulu ini daging kelinci, dimakan dulu, baru dikasih tahu ini nanti yang enak adalah daging kelinci. Kalau nggak mau sudah terlanjur masuk. Sudah terlanjur. Nah, untuk kelinci Giant itu tadi tuh harganya berapa Pak yang paling mahal? Kalau Giant atau New Zealand ini ya, ini sekitar untuk induknya itu sekitar 300.000 per ekor. Untuk induk. Kalau untuk peliharaan misalnya kayak beli beberapa ekor gitu. Kalau saya sarankan memang kalau mau cepat gitu ya, indukan ya. Satu, pejantan satu misalnya gitu ya. Nanti dikembangkan lagi biar cepat beranak, cepat berkembang biak. Seperti itu. Dan harganya seperti itu nih, sekitar 300.000 per ekor. Baik jantan maupun betina. Untuk anak-anak biasanya yang umur sapeh itu 45 hari, 2 bulan itu atau sampai 2 bulan itu sekitar 50.000 per ekor. Iya, baik. Ini kita sayang waktunya nggak terlalu banyak jadi, tapi kita sudah banyak ya bisa dapat ilmu dari Pak Harwi Kusnadi mengenai beternak kelinci yang mudah dan juga menguntungkan. Semoga pendengar ini bisa mendapatkan manfaatnya. Siapa tahu ini di tengah pandemi COVID-19 bisa beralih bisnisnya ke peternakan kelinci, gitu ya Pak Harwi ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Harwi Kusnadi SPT MSC sudah hadir bersama kami. Sampai jumpa. Saya Febi Prabitasari di Kipra Desa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.